Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saya dari kelas PSY 2 angkatan 2003 semester 1. NIM 2351555. Ya, baik, berikan saya kesempatan siang hari ini untuk menjelaskan sedikit tentang Abu Yusuf. Nama lengkap adalah Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Anhari. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 1113 Hijriah atau bisa disebut juga 732 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah Khalifah yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, dan pernah tinggal di Baghdad serta meninggal di Baghdad pada tahun 798 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah atau Khalifah yang kelima Harun al-Rashid. Pada masa hidup Abu Yusuf ke-66 tahun, Imam Abu Yusuf memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu hadis. Abu Yusuf membina berbagai ilmu kepada banyak ulama besar seperti Abu Muhammad atau bin As-Sa'ib al-Kufi. Pendidikannya dimulai dari pelajar hadis dan beberapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fikih. Beliau belajar dari seseorang guru yang bernama Muhammad ibnu Abdul Rahman bin Abi Layla yang besar dikenal dengan nama Ibni Abi Layla. Selama 17 tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu Hanifah. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid termuka Abu Hanifah. Adapun buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf seperti kitab Al-Ansar, yakni kitab yang memuat tentang hadis yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya, di mana dari hadis tersebut ada yang anaknya yang bersambung kepada Rasulullah, ada yang hanya sampai kepada sahabat, dan ada pula sampai kepada tabi'in. Selain ia juga mengemukakan pendapat gurunya Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya sendiri, dan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa bin Abi Layla, di mana dalam kitab ini membuat tentang pendapat Abu Hanifah dan Ibni Abi Layla serta perbedaan terdapat di mereka. Selain itu, dalil nas atau logika dalam kurung pemikiran Abu Hanifah juga dibuat dengan terperinci. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebagian besar membahas tentang masalah keuangan publik, karena beliau pernah menjadi qadhi di Baghdad, sehingga mereka mengeluarkan ide-ide brilian yang membuahkan sebuah kebijaksanaan negara, baik itu dengan berkenan dengan berpajakan kesejahteraan rakyat maupun keuangan negara di Tilopa pada tahun 2017. Sistem administrasi yang proporsional harus dimiliki oleh institusi negara, karena hal itu terdampak pada pengelolaan administrasi yang jujur, efektif, dan efisien. Di lain sisi, pada masalah harga dan persediaan barang, Abu Yusuf berpendapat bahwa perubahan sebuah harga itu tidak hanya bergantung pada sisi demand, namun juga kekuasaan suplai juga ikut berperan. Beliau juga menegaskan bahwa penguasaan yang masif pada petugas pengumpul pajak adalah mutlak, sehingga mencegah bertindak pidana korupsi pada keuangan negara. Di lain sisi, pembangunan infrastruktur juga merupakan indikator utama dalam meningkatkan sumber pendapat negara. Misalnya fasilitas berdagangan berupa pasar yang memadai akan meningkatkan ritme perputaran keuangan di suatu lain, dan juga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan balik Arifik pada tahun 2016. Berkenaan dengan pengendalian harga, Yusuf menentang adanya menetapkan harga oleh pemerintahan. Argumen yang dibangun olehnya berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya pada masa Rasulullah pernah terjadi harga-harga komoditi di pasar Madinah melambung
tinggi. Maka pada saat itu juga para sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah agar beliau menurunkan harga tersebut. Namun saat Rasulullah bersabda bahwasannya tinggi rendahnya harga barang itu merupakan ketentuan dari Allah SAW dan kita tidak bisa mencampuri urusan tersebut. Allah lah al-musyair, penentu harga. Apabila terjadi kenaikan harga yang tinggi, maka saat itu pemerintah membuat kebijakan dengan menambah jumlah penawaran barang. Namun solusi tersebut tidak mampu menyelesaikannya permasalahan itu, karena biasanya terjadi praktik penimbuhan barang dan monopoli, sehingga pembatasan tindak penimbuhan komoditi dan monopoli dapat mengembalikan kekuatan supply dan demand menjadi lebih seimbang, sehingga pada akhirnya dapat mengembalikan harga seperti semula. Nurdania pada tahun 2019, kitab Al-Hajrat Abu Yusuf menjelaskan mengenai penerimaan negara. Daulah Islamiyah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Ghaniyah, yaitu segala sesuatu yang dapat dari peperangan dengan orang kafir, biasanya berupa senjata, bahkan makanan atau kekayaan lainnya. Kedua adalah zakat atau sedekah. Pengaturan zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf adalah zakat pertanian. Besarannya adalah 5%. Apabila tanah yang digarap membutuhkan kerja keras untuk pengairannya. Namun apabila pengairannya tidak membutuhkan kerja keras, seperti halnya melalui air hujan yang tidak membutuhkan biaya, maka zakat sebesar 10%. Sedangkan zakat yang tambang 20% dari total oki pada tahun 2019. Yang terakhir adalah fai, atau segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan, bahkan harga yang mengikutinya meliputi haraj dalam kurung pajak tanah, jizya, pajak perlindungan, pajak becukai yang dibayarkan oleh non-muslim saat melewatinya daerah pembatasan dalam hal pembangunan irigasi yang aman. Ya, demikian dari saya. Minta maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.